Pengadilan atau mahkamah adalah suatu forum publik resmi di mana kekuasaan politik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan persoalan konflik dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di mata hukum. Menyelesaikan persoalan di pengadilan tidak dapat diselesaikan di persidangan karena diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim. Meskipun ada paradigma yang mengatakan bahwa menyelesaikan perkara di pengadilan akan berakhir dengan kenyataan menang jadi arang, kalah jadi abu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas materi tentang peradilan dalam sistem nasional. Di Indonesia lembaga peradilan yaitu penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan ketentuan itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Betapa pentingnya kekuasaan kehakiman ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang mengharuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dari konsepsi tersebut, maka praktek ketatanegaraan menegaskan secara tegas meniadakan atau melarang pemerintah kekuasaan untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan pemerintah yang telah dijamin oleh konstitusi. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan konflik atau sengketa, dan menjaga ketertiban umum, pengadilan juga memiliki keuntungan dari nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Jadi pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga ketertiban umum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lisa Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik umum terhadap pengadilan. Suyut Margono dalam bukunya yang berjudul Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase menguraikan beberapa kritik umum terhadap pengadilan di Indonesia. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, lambatnya penyelesaian konflik atau sengketa. Penyelesaian konflik melalui proses litigasi pada umumnya lambat dan membuang banyak waktu. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan yang sangat formal dan sangat teknis. Yang kedua, mahalnya biaya perkara. Makin lama penyelesaian perkara mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus ditanggung, sehingga mengakibatkan orang yang berperkara di pengadilan menjadi terkuras sumber daya, waktu, dan pikirannya. Yang ketiga, pengadilan tidak tanggap dan tidak responsif. Di sini pengadilan dianggap kurang tanggap dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Serta pengadilan juga sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Pengadilan juga dinilai sering berlaku tidak adil. Hal ini didasarkan atas alasan pengadilan dalam memberi kesempatan dan keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya saja. Yang keempat, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Di sini putusan pengadilan dianggap tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak, dan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman bagi pihak-pihak yang berperkara, karena salah satu pihak menang dan pihak yang lain pasti kalah, dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi justru menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Dan putusan pengadilan juga kadang membingungkan dan tidak bisa diprediksi. Kemudian yang kelima, kemampuan para hakim yang bersifat generalis.
Di sini para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan di bidang hukum saja. Di luar itu, pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan perkara yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang. Baiklah, itulah tadi 5 poin tentang kritik umum terhadap pengadilan menurut Suyut Margono. Keempat yaitu problematika pengadilan di Indonesia. Kinerja pengadilan sebagai penyelenggaraan di Indonesia dinilai tidak mendapat sorotan tajam karena dinilai tidak mampu menegakkan suprema hukum yang diminati oleh rakyat. Adapun permasalahan yang dihadapi lembaga peradilan Indonesia antara lain yang pertama, tunggakan perkara di Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. Tentang banyaknya tingkakan perkara yang tidak diselesaikan pada tingkat kasasi, sebagian berpendapat disebabkan karena rendahnya semangat kerja aparat Mahkamah Agung. Tetapi apabila ditinjau lebih jauh, sebenarnya Mahkamah Agung sudah mempermudah dan mempercepat permasalahan yang ada, tetapi jumlah penyelesaian tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap bulan. Yang kedua yaitu perubahan hukum yang selalu berkembang. Seiring dengan perkembangannya waktu, pasti masyarakat juga berkembang, dan dengan itu kita membutuhkan penegak hukum yang efektif. Sebelum penegak hukum tidak bisa produk hukum tidak bisa dibuat secara singkat dan memerlukan konsep yang matang. Selanjutnya yaitu rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan yang sangat penting yang sangat utama dalam penegakan the rule of law di suatu negara. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hukum dengan segala perangkatnya akan berakibat buruk bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu turunnya kredibilitas aparat peradilan. Berkaitan dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, faktor kredibilitas aparat peradilan adalah permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulidi Basit Aksi. Sebagai pemateri 5, saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu penyelesaian konflik. Adapun sumber terjadi konflik yaitu ada faktor lingkungan, pribadi, dan komunikasi. Lingkungan di sini merupakan di mana seseorang lingkungannya tidak baik sehingga terpengaruh dalam lingkungannya itu sendiri. Dan faktor kedua yaitu faktor pribadi, di mana seseorang memang pribadinya tidak baik sehingga dapat menimbulkan suatu konflik. Dan yang ketiga itu ada faktor komunikasi. Faktor komunikasi ini merupakan faktor yang merupakan di mana terjadi miskomunikasi sehingga dapat menyebabkan konflik. Yang konflik merupakan dapat dilihat berbagai pandangannya, itu di mana pihak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik agar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Menurut Suyuti menjelaskan bahwa hukum mempunyai fungsi untuk mengubah bentuk-bentuk konflik yang dimana tadinya merupakan konflik yang dengan cara kekerasan sehingga memperkecil dengan kekerasan itu, sehingga tidak memperkecil kemungkinan konflik diselesaikan secara kekerasan. Yang ketiga menurut si Dewi Wulansari yaitu melihat masyarakat dari sudut pandang antara manusia dan proses tumbuhnya suatu hubungan manusia dalam masyarakat melalui penyelesaian konflik. Adapun tata cara penyelesaian konflik terbagi 3, yaitu ada proses adjudifikasi, kedua proses konsensus, dan yang ketiga ada adjudifikasi semu. Adjudifikasi di mana sifat dan penyelesaian konflik merupakan pihak berkonflik pada umumnya dengan cara bertetapan secara langsung, di mana ada pihak ketiga untuk memberi suatu keputusan. Yang kedua merupakan proses konsensus, di mana sifat penyelesaian menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama atau kooperatif dan menggunakan asas-asas kesepakatan. Pengambilan keputusan ini adalah melibatkan pihak ketiga ataupun tidak melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan cara mediasi, konsultasi, dan pencari fakta yang netral. Ketiga adalah adjudifikasi semu. Adjudifikasi semu merupakan proses penyelesaian konflik di mana biasanya adalah penggunaan penggabungan antara gabungan adjudifikasi semu dan konsensus, di mana penyelesaian konflik ini dapat diselesaikan dengan pemeriksaan juri, evaluasi netral secara dini, atau mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.